Bangsa Yunani kuno diyakini memiliki nenek moyang yang sama, yaitu suku Hellas. Suku Hellas yang tadinya hidup secara nomaden mulai membuat peradaban di Yunani setelah mengalahkan pribumi di sana. Dan nantinya akan membuat polis-polis atau kota di Yunani. Terdapat 3 polis yang menjadi kunci utama dalam sejarah perkembangan peradaban di Yunani. Yaitu yang pertama adalah polis Sparta. Polis ini merupakan pemerintahan yang mengandung sistem militeristik yang dipimpin oleh diktator dan keputusan berada di tangan penguasa. Penguasa di polis Sparta adalah penentu segalanya dan rakyat adalah milik negara. Selain itu, anak lelaki diwajibkan untuk masuk militer sampai berusia 60 tahun. Polis yang kedua adalah polis Athena. Polis Athena dinilai paling terkenal dan memiliki sistem pemerintahan demokratis yang dimana keputusan negara kota berada di tangan rakyat. Polis Athena memiliki kebijakan yang mengedepankan pendidikan dan negara tidak mencampuri urusan pribadi rakyatnya. Polis Athena dikenal sebagai tempat di mana pertama kali demokrasi langsung itu muncul. Yang terakhir adalah polis Thebes. Thebes menganut perpaduan dari kedua sistem di atas. Banyak sekali sejarah dan mitos Yunani kuno yang berkaitan dengan negara kota di atas. Ketiga negara kota inilah yang akan menjadi pusat kejayaan sekaligus awal kehancuran dari masa Yunani lama. Baik, selanjutnya ada Kekaisaran Roma, yaitu periode ini dimulai ketika Kaisar Agustus berhasil memperoleh kekuasaan mutlak atas wilayah Romawi setelah kemenangan dalam Perang Saudara Romawi. Pada tahun tersebut, Senat Romawi memberikan gelar Augustus kepada Octavianus yang menandai awal dari Kekaisaran Romawi. Maaf. Pada tahun 146 sebelum Masehi, tepatnya pada perang melawan kerajaan Puniasia III, terdapat perpecahan yang terjadi antara golongan kaya dan miskin yang menimbulkan anarki. Ini terjadi karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Rakyat menginginkan pemimpin yang dapat menghentikan anarki itu, yang kemudian melatar belakangi berubahnya sistem republik menjadi kerajaan. Kematian Julius Caesar juga, yang dimana pada masa pemerintahannya ditetapkan penanggalan Julian atau penanggalan Masehi, menjadi awal dari Kekaisaran Romawi. Sedikit pengetahuan juga, ada beberapa kaisar Romawi, yaitu ada Octavius Augustus 30 Masehi sampai 14 Masehi. Lalu ada Nero, Kaisar Nero 54 sampai 68 Masehi. Kaisar Nero terkenal juga dengan kekejamannya yang membunuh ibu dan penasihatnya serta membakar kota Roma untuk memburu orang-orang Nasrani. Lalu beribu-ribu orang Nasrani ini juga disalib, diantaranya Petrus dan Paulus. Selanjutnya ada Vespasianus. Pada masa pemerintahan kaisar ini, orang Yahudi atau Israel diburu dan kota Yerusalem diratakan, lalu hanya tersisa tembok ratapan. Yang keempat ada Theodosius. Kaisar Theo dikenal karena membagi Romawi menjadi 2 bagian yang dibagikan untuk kedua putranya, yaitu Honoris yang mendapat Romawi Barat dengan pusatnya di Roma, dan Areadius yang mendapat Romawi Timur dengan pusatnya di Konstantinopel. Dengan ini hancurlah Imperium Romanum. Lalu ada keruntuhan Romawi Barat juga. Romawi Barat runtuh karena beberapa faktor, seperti penurunan rasa nasionalisme rakyat karena raja yang mementingkan diri sendiri, kekaisaran yang kerap menggunakan kekuatan asing, serta pendudukan wilayah Romawi oleh bangsa pendatang. Seperti daerah Spanyol diduduki oleh bangsa Goth. Lalu daerah Jerman diduduki oleh bangsa Jermani, Prancis atau Galia oleh bangsa Franka, lalu Inggris oleh Anglo atau Saxon. 30 Years War, atau yang lebih kita kenal sebagai Perang 30 Tahun, merupakan konflik berkepanjangan di Eropa yang disebabkan oleh konflik agama pada pertengahan abad ke-16. Hal ini tidak lepas dari perjanjian Augsburg 1555 yang disahkan oleh Kekaisaran Suci Roma yang memperbolehkan setiap wilayah menentukan agama apa yang dianut oleh wilayahnya. Hal ini kemudian menuntun kita ke kejadian defenestrasi Praha yang merupakan pencetus terjadinya Perang 30 Tahun. Ketika Ferdinand II, yaitu Raja Bohemia sekaligus penguasa Kekaisaran Suci Roma kala itu, mengirim 2 utusannya ke pemerintahan Bohemia untuk mendeklarasikan aturan kontroversial, di mana dia menginginkan Katolik menjadi satu-satunya agama yang dianut di wilayah Bohemia. Rakyat Bohemia yang merupakan mayoritas penganut Protestan tidak setuju dengan hal tersebut.
Mereka justru melakukan pembunuhan terhadap 2 utusan tersebut di istana kerajaan Hradčany, Praha. Namun, kedua utusan tersebut selamat dan melaporkan hal ini ke Ferdinand II. Atas dasar itu, Ferdinand II melakukan penghancuran gereja Protestan di daerah Brno, Bohemia, dan menyebabkan terjadinya perang saudara yang berakibat lengsernya Ferdinand II sebagai Raja Bohemia, yang kemudian digantikan oleh Frederick V melalui keputusan bersama masyarakat muslim. Ferdinand II bersama dengan Spanyol Habsburg melakukan penyerangan di daerah Gunung Putih di wilayah Praha yang kemudian berhasil dimenangkan oleh pasukan Ferdinand II. Korban dari pihak Bohemia bisa dibilang tidak parah, namun hal ini mempengaruhi moral mereka dan wilayah Praha pun berhasil diduduki oleh pasukan kekaisaran. Peristiwa ini dikenal sebagai White Mountain War. Konflik internal Bohemia ini kemudian menarik perhatian penguasa Denmark yaitu Christian IV yang merupakan seorang Protestan. Dia kemudian mencoba andil dan masuk ke dalam konflik tersebut dengan tujuan membantu sesama umat Protestan di Bohemia. Christian IV kemudian mengirim pasukan dan berusaha menginvasi pasukan Kekaisaran Suci Roma di Bohemia yang kemudian dipukul mundur oleh pasukan Wallenstein yang kemudian mengirim kembali pasukan tersebut kembali ke Denmark. Masuk ke fase selanjutnya, di mana Swedia mulai ikut andil secara langsung terhadap konflik Bohemia, di mana Gustavus Adolphus, yaitu Raja Lutheran dari Swedia, dikenal juga sebagai Bapak Perang Modern, karena dia adalah orang pertama yang memanfaatkan artileri bergerak. Seperti contohnya adalah meriam beroda yang memungkinkan artileri tersebut memiliki mobilitas. Di zaman di mana meriam merupakan senjata berat yang hanya bisa ditaruh di satu titik saja, membuat artileri bergerak menjadi salah satu revolusi perang pada saat itu. Nah, yang menarik di sini adalah Gustavus Adolphus yang merupakan seorang Protestan mendapat dukungan perang dari Prancis yang merupakan mayoritas penganut Katolik. Atau sederhananya kita bisa artikan dengan istilah SSFF, Swedish Sword and French Fund, di mana Swedia berada di garis depan melakukan perang dan Prancis bekerja di balik layar sebagai pemasok sumber daya. Hal ini menyebabkan konflik yang awalnya terjadi karena masalah lokal, pertikaian lokal, karena masalah agama, membuat konflik yang lebih besar dan lebih fokus ke masalah interkontinental dan politik. Hal ini juga membuat kebingungan dari pihak umat Katolik, karena Prancis yang merupakan mayoritas Katolik justru mendukung Swedia untuk melawan kaumnya sendiri. Disinilah peran seorang Kardinal Richelieu memiliki dampak besar. Kardinal Richelieu adalah seorang gerejawan, namun juga sebagai Perdana Menteri Prancis kala itu. Dia khawatir dengan dampak yang lebih serius daripada urusan agama, yaitu keseimbangan kekuatan, di mana hal ini menjadi bahan pertimbangan agar kekuasaan di Eropa tidak didominasi oleh satu kaum atau entitas saja. Kardinal berpikir bahwa mereka sekarang telah dikelilingi oleh kekuasaan Habsburg, di mana wilayah Habsburg hampir meliputi semua kawasan Eropa dan akan jadi masalah yang cukup besar bagi keseimbangan power. Meninggalnya Gustavus Adolphus pada pertempuran Lutzen yang terjadi 6 November 1632 menjadi titik balik di mana Swedia menarik mundur pasukannya di garis depan dan memicu fase selanjutnya, yaitu Prancis yang menjadi tokoh utama. Hal ini membuat istilah SSFF berubah menjadi Swedish Stags and French Fist, di mana Prancis menjadi garda depan sementara Swedia bekerja di balik layar sebagai pemasok sumber daya. Perang kemudian terjadi cukup lama tanpa adanya kemenangan di pihak Habsburg maupun Prancis. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dan berkumpul menyetujui perjanjian damai pada 1648 yang dikenal dengan Perjanjian Westphalia. Perjanjian ini menyebabkan melemahnya Kekaisaran Suci Roma, di mana setelah Perjanjian Westphalia, Kekaisaran Roma sudah tidak punya lagi hak untuk melakukan kontrol terhadap penguasaan wilayah-wilayahnya. Belanda menjadi wilayah yang independen setelah lepas dari Spanyol, begitu juga wilayah lain. Hal ini menjadikan tiap wilayah mempunyai kebebasan dalam mengatur wilayahnya sendiri dan tidak akan ikut campur masalah wilayah lain. Perjanjian ini memberi dampak signifikan bagi perkembangan geopolitik di wilayah Eropa, di mana kerajaan-kerajaan kecil mulai berdiri secara independen dan membangun negara sendiri tanpa bergantung dengan kekaisaran. Intisari dari Perjanjian Westphalia ini mungkin adalah konsepnya yang terus lestari sampai sekarang. Konsep negara yang awalnya berkembang di Eropa ini mulai berkembang ke seluruh dunia,
Walaupun menyebarnya konsep ini tidak lepas dari kolonialisme yang dibawa bangsa Eropa di negeri jajahan mereka. Meski begitu, negara-negara lain tidak masalah dengan nilai-nilai Westphalia ini. Buktinya, banyak negara-negara di luar Eropa yang menjadikan nilai Westphalia sebagai bekal untuk lepas dari penjajahan. Contohnya Indonesia. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan atas nama kebebasan itu dan perdamaian, kita bangkit melawan, dan setelah kebebasan didapat, kita dapat mendeklarasikan negara kita sendiri, persis seperti kerajaan-kerajaan di zaman perjanjian Westphalia pertama kali disahkan. Westphalia banget. Perang Dunia Pertama merupakan konflik global yang terjadi antara tahun 1914 dan 1919 dan melibatkan banyak negara-negara besar di dunia pada saat itu. Perang ini dipicu oleh sangat besar seperti kesangan imperialisme, contoh negara, dan kekayaan militer yang menempel daerah. Pertempuran besar-besaran terjadi serta teknologi berjalan perang dan perang antar negara-negara kolonial menjadikan Perang Dunia Pertama sebagai konflik yang sangat mematikan dan merusak. Pada Perang Dunia Pertama ini juga terdapat berbagai aliansi baru negara-negara besar tadi, yaitu Triple Alliance pada tahun 1942 yang beranggotakan Jerman, Australia, Hungaria, dan Italia. Triple ini dialami sejak Australia Hungaria mengalami krisis saat menghadapi konflik dengan Bosnia. Maka dari itu, Australia Hungaria meminta bantuan kepada Jerman pada tahun 1839. Italia bergabung untuk menjaga kestabilan nasional dengan Prancis dan merebutkan Indonesia pada tahun 1881. Sehingga pada tahun 1882, Italia ikut membangun kerjasama dengan Jerman dan Austria-Hungaria, bersatu untuk berkuasa menjadi Great Power pada awal abad ke-20. Pada awalnya, Italia sendiri berpihak terhadap Triple Alliance, namun akhirnya Italia menyerang negara di dalam aliansi tersebut. Triple Alliance ini sendiri lebih didukung oleh Khalifah Islamiyah Utsmani Turki karena pada awalnya perang pepesan Italia dan menyatakan diri sebagai negara yang netral, lalu Italia merasa dirugikan oleh Triple Alliance, maka dari itu ia berpindah ke Triple Entente. Triple Entente pada 1907 yang beranggotakan Prancis, Inggris, dan Rusia. Terlihat semakin jelas ikatan tersebut setelah ditandatangani oleh Anglo-Russian Entente dan Anglo-Russian Convention pada tanggal 31 Agustus 1907 dengan persetujuan masing-masing dari negara tersebut harus saling berbagi serta berhubungan diplomatik, memperbesar kekuasaan dan memiliki pola pengaruh tersendiri di Iran, Afghanistan, dan Tibet. Kekuatan untuk kelancaran imperialisme, ketakutan akan perang dan ekspansi Jerman menyebabkan terjadi perlombaan senjata di Eropa karena adanya kecurigaan serangan dari negara lain serta ketakutan adanya perang yang membuat setiap negara di Eropa dan sekitarnya berlomba untuk meningkatkan kualitas serta kesediaan alat perang lainnya. Maka dari itu pada tahun kisaran 1908 dan 1913 pembelanjaan alat perang meningkat menjadi 50%. Raden akan menjelaskan latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama. Pada Perang Dunia Pertama ini, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perang ini. Awal mula terjadinya Perang Dunia Pertama adalah jatuhnya Kekaisaran Ottoman dan bangkitnya Kekaisaran Prussia, atau biasa disebut Kekaisaran Jerman, di bawah kepemimpinan Kaisar Otto von Bismarck, yang kemudian mengalahkan Prancis dalam Perang Prancis-Prussia di tahun 1871. Lalu pada tahun 1873, Bismarck membentuk aliansi tiga kaisar yang beranggotakan Jerman, Austria-Hungaria, dan Rusia. Tujuan dibentuknya aliansi ini adalah untuk mencegah Jerman diserang oleh dua front atau dua kubu. Namun pada tahun 1878, aliansi ini bubar dikarenakan kemenangan Rusia setelah mengalahkan Kesultanan Ottoman Turki pada tahun 1877 dan adanya ketidaksetujuan antara Austria-Hungaria dengan Rusia dalam kebijakan Balkan. Bubarnya Liga Tiga Kaisar membuat Jerman dan Austria-Hungaria membentuk aliansi sendiri, yaitu terdiri dari dua anggota namanya, dengan tujuan melawan pengaruh Rusia di Balkan. Ketika Kesultanan Ottoman semakin melemah, kemudian pada tahun 1882 Italia ikut bergabung dengan aliansi Jerman dan Austria-Hungaria.
Pada tahun 1887, Jerman dan Rusia membuat perjanjian secara diam-diam, yaitu nama perjanjiannya adalah Rearuransi, yaitu mengenai sikap untuk tetap netral bila Jerman menyerang Prancis atau Rusia menyerang Australia-Hongaria. Tetapi sayangnya pada tanggal 15 Juni 1888, Kaisar William II naik tahta dan memaksa Bismarck untuk pensiun lebih dulu. Semua kebijakan dan sistem aliansi Bismarck yang telah dibuat perlahan dihapus. Leo von Caprivi yaitu seorang kanselir Jerman yang membujuk Kaisar William II untuk tidak memperbarui perjanjian reasuransi dengan Rusia, sehingga memungkinkan aliansi Prancis melawan aliansi Jerman pada tahun 1894, yang dimana Jerman beranggotakan Australia-Hongaria dan Italia, sedangkan Prancis sendiri beraliansi dengan Rusia saja. Pada saat situasi yang semakin memanas di benua Eropa, kekuatan industri dan ekonomi Jerman justru berkembang paling pesat, bahkan mampu menyaingi Inggris dan Prancis. Lalu pada pertengahan 1890-an, Jerman membangun angkatan laut kekaisaran Jerman yang bernama Kaiserliche-Marine untuk menyaingi angkatan laut Inggris dalam persaingan militer. Pada saat persaingan Jerman dengan Inggris semakin memanas, Inggris meluncurkan HMS Dreadnought pada tahun 1906, yaitu salah satu teknologi tercanggih pada masa itu yang membuat Jerman mengakui kekalahan dalam persaingan persenjataan. Lalu, persaingan militer antara Jerman dan Inggris semakin meluas ke negara-negara Eropa lainnya. Negara-negara di Eropa memanfaatkan basis industri mereka untuk memperkuat militer dan memproduksi perlengkapan serta senjata yang diperlukan dalam konflik yang akan mendatang. Lalu, pada tahun 1908 sampai 1909, Australia-Hongaria memicu krisis di Bosnia dengan secara resmi mencaplok bekas jajahan wilayah Ottoman, yaitu Bosnia dan Herzegovina yang telah diduduki sejak 1878. Sikap Australia-Hongaria ini membuat kerajaan Serbia dan sekutunya marah. Perang Italia-Turki pada tahun 1911 dan 1912 juga memicu nasionalisme di negara-negara Balkan dan membuka jalan bagi Perang Balkan. Perang Balkan pertama yang terjadi pada tahun 1912 sampai 1913 antara Liga Balkan dengan Kekaisaran Ottoman, dan Perang Balkan kedua pada bulan Juni 1913 antara Bulgaria melawan Serbia dan Yunani. Hingga akhirnya di puncak dari masalah-masalah penyebab tadi di negara Eropa adalah pembunuhan putra mahkota Australia-Hongaria yang bernama Archduke Franz Ferdinand dan istrinya Archduke Sophie pada tahun 1914 di Sarajevo oleh Garvio Princip yang merupakan anggota kelompok nasionalis Serbia pada 28 Juni 1914. Pembunuhan ini dikarenakan keinginan rakyat Slavia di Bosnia dan Herzegovina untuk tidak lagi menjadi bagian dari Australia-Hongaria, melainkan menjadi bagian dari Serbia. Pemberontakan yang pada dasarnya bersifat nasionalistik dan etnis inilah yang mengarah pada pembunuhan putra mahkota Archduke Franz Ferdinand. Akibat dari insiden ini membuat Australia-Hongaria mengeluarkan ultimatum Habsburg kepada Serbia untuk menyerahkan pelaku pembunuhan dalam waktu dekat. Namun tidak digubris oleh Serbia yang mengakibatkan Australia-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia pada 28 Juli 1914. Rusia yang berhubungan baik dengan Serbia membantu Serbia pada 1 Agustus 1914. Sekutu Australia-Hongaria menyatakan perang terhadap Rusia, lalu Prancis dan Inggris ikut membantu Rusia pada 4 Agustus 1914. Jerman kemudian menyatakan perang kepada Prancis dan Inggris. Dalam sekejap perang meluas ke seluruh Eropa dan Perang Dunia Pertama pun berlangsung sejak 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918. Lalu pada tanggal 1914 Inggris memberikan bantuan kepada Serbia dan Prancis, menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam seminggu, 5 negara besar terlibat dalam perang Serbia dengan Australia-Hongaria. Perang antar dua negara ini dapat menjadi alibi bagi dua aliansi untuk membalaskan dendam dan ajang pertunjukan kekuatan militer masing-masing negara. Maka poin-poin penting penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama ini adalah persaingan kekuatan antara negara-negara Eropa, lalu yang kedua juga persekutuan, lalu yang ketiga kemajuan industri dan teknologi,
Dan yang keempat, yang paling penting adalah terbunuhnya putra mahkota Australia Hungaria yang bernama Archduke Franz Ferdinand. Perang Dunia Kedua terjadi pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1945, yang diawali oleh invasi yang dilakukan oleh Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler ke Danzig, Polandia 1 September 1939. Invasi yang dilakukan oleh Jerman membuat negara fasis lainnya melakukan penyerangan dan pendudukan di negara Eropa dan Asia Pasifik. Jepang sebagai salah satu negara fasis telah melakukan invasi di Cina, Korea, Indonesia, dan negara Asia Tenggara lainnya. Jepang telah melakukan invasi sejak 18 September 1931 di Manchuria. Namun, Jepang baru mulai melakukan invasi secara besar-besaran pada 7 Juli 1937 di China. Hal ini yang mendorong terjadinya Perang Dunia II di Asia Pasifik. Akibat dari Perang Dunia Kedua ini telah menewaskan 55 juta jiwa. Penyebab utama terjadinya Perang Dunia Kedua yang pertama, tumbuhnya fasisme di Italia 1920-an. Kedua, militarisme yang dilakukan oleh Jepang terhadap Tiongkok 1937. Yang ketiga, perebutan kekuasaan politik yang dilakukan Adolf Hitler pada 1933 di Jerman dengan partainya NSDAP. Lalu yang keempat, politik luar negeri yang begitu agresif. Lalu, penyebab langsungnya adalah Prancis dan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman setelah Jerman melakukan penyerangan terhadap Polandia pada bulan September 1939. Selanjutnya ada penyebab umum terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang pertama, kegagalan LBB, Liga Bangsa-Bangsa, dalam mewujudkan kedamaian dunia yang seharusnya mereka mencapai tujuannya. Justru mereka menjadikan ini sebagai alat politik bangsa-bangsa besar untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, adanya perlombaan persenjataan dan militer. Negara-negara besar berlomba-lomba untuk menguatkan segi militer dan ketersediaan persenjataan karena perbedaan paham mereka. Ada yang memiliki paham demokratis, fasis, dan komunis. Selanjutnya, ada politik aliansi yang dimana negara-negara besar mencari kawan untuk bersekutu untuk menghadapi peperangan besar. Seperti ada blok fasis yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang dengan sekutunya Romania, Hungaria, Bulgaria, Slovakia, dan Kroasia. Lalu ada blok sekutu yaitu Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Republik Tiongkok, serta ada blok komunis yaitu Uni Soviet dan Mongolia. Lalu yang terakhir, karena adanya politik balas dendam yaitu Revanche Idea Jerman terhadap Prancis karena Jerman merasa terhina oleh perjanjian Versailles. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang latar belakang penyebab Perang Dunia Kedua yang sudah dijelaskan oleh teman saya NZ. Perang dunia sendiri ada beberapa penyebab, yaitu diantaranya adalah penyebab umum dan penyebab utama yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penyebab khusus Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua sendiri penyebab khususnya adalah serangan terhadap Polandia. Uni Soviet bergabung dengan Jerman dalam invasi Polandia. Antara tahun 1919 dan 1939, Polandia mengupayakan kebijakan keseimbangan antara Uni Soviet dan Jerman dengan mengadakan perjanjian non-agresi bersama keduanya. Pada tahun 1939, Jerman menuntut Polandia untuk masuk ke dalam Pakta Anti-Komintern sebagai negara satelit Jerman. Lalu kemudian, Jerman menyerang Polandia pada tanggal 1 September 1939 serta menolak tuntutan Britania dari Prancis untuk mundur, sehingga kedua negara itu menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September 1939. Sesuai perjanjian pertahanan yang mereka tanda tangani bersama Polandia dan telah diumumkan secara publik. Lalu selanjutnya ada serangan terhadap Uni Soviet. Jerman menyerang Uni Soviet pada bulan Juni 1941. Hitler percaya Uni Soviet dapat dikalahkan dalam suatu serangan kilat dan terus-menerus mengingat keadaan Uni Soviet yang tidak siap perang, serta berharap kemenangan itu akan memaksa Britania mengadakan negosiasi dan mengakhiri peperangan.
Hitler juga ingin mendahului menyerang Uni Soviet saat Uni Soviet lengah. Kemudian yang terakhir ada Asia Pasifik. Perang Dunia di Pasifik disebabkan oleh serbuan Jepang tanpa peringatan terhadap pangkalan armada Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Pada saat yang sama, pasukan Jepang menyerang persemakmuran Filipina yang dikuasai oleh Amerika Serikat, serta Malaya, Singapura, dan Hong Kong yang dikuasai oleh Kekaisaran Britania. Serangan-serangan ini menyebabkan Amerika Serikat dan Britania Raya menyatakan perang terhadap Jepang pada hari berikutnya. Selain membahas tentang latar belakang penyebab khusus Perang Dunia Kedua, di sini juga saya ingin membahas tentang berakhirnya Perang Dunia Kedua. Berakhirnya Perang Dunia Kedua sendiri dimulai oleh Jerman menyerah kepada sekutu pada tanggal 2 Mei 1945. Kemudian pada tanggal 8 Mei 1945, Jerman di bawah Jenderal Karl Dönitz menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, 8 Mei diperingati sebagai hari VA atau yang disebut dengan Victory in Europe Day. Lalu yang terakhir, pada tanggal 16 1945, Soviet menduduki Berlin dan membagi wilayah Jerman dalam pendudukan US dan Inggris. Lalu kemudian, yang kedua, penyebab berakhirnya Perang Dunia Kedua adalah menyerahnya Jepang. 6 Agustus 1945, Hiroshima dijatuhi bom atom. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki dijatuhi bom atom sehingga melupakan militer Jepang. Lalu pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Lalu yang terakhir, penyerahan dilakukan 2 September 1945 di atas kapal Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo.